Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria berinisial KB, 27 tahun, terpaksa berurusan dengan aparat Satreskrim Polres Blitar, Jawa Timur usai terbukti menyebarkan video mesum bersama mantan kekasihnya di media sosial. Setelah menyebarkan video, pelaku sempat kabur selama 2 pekan. Namun persembunyian pelaku terendus polisi yang meringkus di sebuah rumah kos di wilayah Malang. Motif pelaku menyebarkan video mesum lantaran sakit hati usai diputus kekasihnya, dan korban juga tidak penuhi permintaan uang yang pelaku minta. Pasangan ini yang melakukan memposting video, melakukan hubungan mesum dan di-upload ini adalah sepasang kekasih. Sehingga karena yang pemeran laki-laki diputus oleh yang perempuan karena sakit hati, sehingga video yang pernah dibuat berdua itu di-upload karena jengkel terhadap mantan kekasihnya ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang wanita yang berbelanja di toko susu Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Usai berbelanja, pemilik toko baru sadar jika uang pecahan Rp100.000 yang digunakan pelaku ternyata palsu. Kesaksian dari pemilik toko saat berbelanja, pelaku sempat menanyakan harga beberapa produk. Namun bukannya mendapat kembalian, pelaku justru harus menambahkan sejumlah uang. Sekilas memang tidak ada perbedaan antara uang asli dan uang palsu. Namun, bila dilihat lebih teliti, sangat jelas bahwa tulisan dan angka di uang palsu tidak rapi. Suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya gitu. Nah, pas engeh-engeh, kok ini kayak palsu gitu kan. Dilihat, diraba, diterawang, oh iya ini bener palsu, nggak ada bayangan. Biasanya kalau uang sama dia dicoba uang asli sama uang palsu itu,
oh ya benar ini uang palsu. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor kejadian ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya peredaran uang palsu di Kota Depok sudah sangat meresahkan para pelaku usaha. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan pemain judi sabung ayam di Kampung Malise kocar-kacir saat tim gabungan dari Polres Pangkep melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi ketika para pelaku kabur begitu melihat kedatangan polisi. Dalam operasi ini petugas berhasil mengamankan 2 pelaku, 5 ekor ayam jago aduan siap tarung, serta belasan unit sepeda motor milik para penyabung. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang merasa resah dengan adanya aktivitas sabung ayam di kawasan tersebut. Warga mengeluhkan keramaian yang mengganggu ketenangan kampung dan dugaan praktik perjudian yang kian marak. Selain menangkap 2 pelaku, petugas juga membongkar arena sabung ayam dengan membakar sejumlah properti untuk memberi efek jerah. Kami melakukan tembakan ke arah udara sehingga mereka terhambur, lari. Dan kami berhasil mengamankan yang 2 orang itu. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pencuri HP korban kecelakaan digerebek polisi saat tengah asik main judi. Saat diringkus, pelaku mengakui aksi kejahatan yang membawa kabur sebuah HP yang kini ia gunakan, milik korban kecelakaan yang sempat ia selamatkan di jalan. Pria pengangguran ini bahkan telah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus tindak pidana pencurian. Modus yang dilakukan pelaku adalah melarikan korban kecelakaan ke rumah sakit. Namun saat penanganan medis, itikat baiknya ternodai dengan melarikan HP yang dipercayakan untuk disimpan. Pada saat terjadi kecelakaan, ini pelaku ikut membawa korban ke rumah sakit. Namun setelah tiba di rumah sakit, korban ini menyerahkan handphonenya kepada pelaku untuk dipegang sementara, tetapi oleh pelaku mungkin melihat ini kesempatan dan kabur membawa pergi handphone milik korban. Dari Kabupaten Pangkep dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Ketiga remaja langsung berupaya kabur mengetahui kedatangan polisi yang hendak menangkapnya di Jalan Pondok Kopi Raya Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari. Namun ketiganya kalah cepat dari segerapan polisi, menyamar mengenakan atribut ojek online. Meski demikian, barang bukti narkoba jenis tembakau gorila langsung dibuang ke saluran air. Beruntung saluran air mengalami pendangkalan. Polisi berhasil menemukan barang bukti dengan berisi tembakau gorila kertas, pembungkus tembakau, dan 1 klip plastik berisi tembakau gorila. Remaja berinisial DF, FJ, dan RA ini membeli barang haram tersebut seharga Rp50.000 dari media sosial. 3 pemuda itu yang ayo ketangkep ya, cuma dibawa polisi ya. Karena masalah apa kan kurang tahu persis kejadiannya apa nih. Untuk kepentingan pengembangan, ketiga remaja beserta barang bukti tembakau gorila diamankan di Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Belasan emak-emak menggeruduk rumah terduga pelaku investasi bodong di Komplek Perumahan Tenjo City, Kabupaten Bogor. Mama ini juga memasang poster pelaku dan menuntut uang mereka dikembalikan. Para korban tergiur iming-iming mendapat beras harga miring dengan menginvestasikan sejumlah uang. Korban sempat mendapat keuntungan beberapa bulan, namun belakangan barang yang dipesan tak kunjung datang. Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp500 juta. Kalau menurut saya ganti rugi udah nggak bisa, karena saya lihat juga kondisi ekonominya kurang ya. Saya mau dia dibui, masuk penjara karena untuk semua nggak ada korban lagi karena penipu ini masih merajalela di daerah Tenjo. Meski telah melaporkan kasus ini ke Polsek setempat, polisi belum bisa menangkap pelaku yang diduga kabur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Maulana ya Maulana. Siraman Kolbu di MNC TV. Most Valuable Player di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Most Valuable Player di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Yang bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. MNC TV mempersembahkan Platinum Original Series Vision Plus. Ada bawaslu, ada bau melati, tapi juga gak sama bang. Dua alam di MNC TV. ASEAN Futsal Championship 2024 di MNC TV. Most Valuable Player di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur,
yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah, sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar, internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Most Valuable Player di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Most Valuable Player di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. MNC TV mempersembahkan Platinum Original Series Vision Plus. Ada Boswi, ada Bu Melati, tapi juga gak sama Bang. Dua alam di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah, sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar, internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Most Valuable Player di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti.
Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan 3 pegawai Bawaslu Kabupaten Seruyan. Penahanan ketiganya setelah Kejaksaan memeriksa selama 6 jam. Ketiga terduga pelaku menyalahgunakan dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tahun 2024 untuk membeli kebun hingga judi online. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk kasus penyalahgunaan wewenang pada Bawaslu Kabupaten Seruyan. Sejumlah praktisi hukum dan akademisi mengkritisi Undang-Undang Tipikor pada sebuah acara seminar pemberantasan korupsi. Lantaran pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 dapat berakibat memenjarakan yang tidak bersalah dan terbukti tidak merugikan negara serta terkesan tebang pilih. Para praktisi hukum dan akademisi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menghapus korupsi sampai ke akarnya. Dari Jakarta, Nur Aryahin melaporkan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kemana Pak? Rencana kemana Pak? Kemana? Acara apa Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Setelah berbincang empat mata, keduanya langsung keluar menuju tempat makan untuk menikmati makan malam bersama. Prabowo dan Jokowi naik dalam satu mobil ke Wedangan Omah Semar. Kedua tokoh ini kemudian menyantap sejumlah menu khas Solo sambil berbincang santai. Di tempat ini pula Prabowo pernah bertemu Gibran Rakabuming Raka saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum bertemu Jokowi, Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan Denpasar, Bali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Meski Jokowi sudah purna tugas, namun loyalisnya yang dikenal dengan Pro Jokowi atau Projo masih eksis. Dalam program Rakyat Bersuara, Bendahara Umum Projo, Panel Barus nyatakan tidak menutup kemungkinan Projo berubah menjadi partai politik. Perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah ormas? Benar ormas dong? Ormas. Apakah Projo ormas atau jadi partai politik? Iya. Nanti dibahas ya? Iya, jadi transformasinya seperti apa ya dibahasnya di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapat restu, gitu ya? Itu asumsi Aiman saja. Kan kalau nggak bilang jangan gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapat restu gitu ya. Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke. Wacana Projo menjadi partai sudah sampai ke telinga Jokowi. Ia pun tidak melarang loyalisnya membentuk partai baru. Mungkin apakah tetap sekarang jadi relawan atau jadi parpol mungkin? Ya terserah Projo. Terserah Projo. Ada pesan mungkin ya? Enggak. Projo dibentuk pada tahun 2013. Ormas ini berupa wadah relawan untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Deklarator Projo diantaranya ada kader PDI Perjuangan dan aktivis mahasiswa 1998. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mungkin Anda tahu rasa madu hutan belantara yang manis dan berkhasiat bagi tubuh kita. Namun di balik rasa manis dan banyak manfaat madu hutan terdapat perjuangan berat yang dilakukan para pemburu madu hutan. Seperti yang dijalani warga kampung nelayan Desa Taman Jaya Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Untuk mendapatkan madu hutan, mereka harus menerjang lautan luas selama 5 jam. Dan selanjutnya memasuki hutan belantara tak berpenghuni. Tak jarang mereka bertemu hewan buas seperti buaya dan ular. Para pemburu madu lebah hutan ini juga harus rela meninggalkan keluarga selama hampir 15 hari lamanya. Mereka bekerja secara berkelompok saat memasuki wilayah hutan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan hingga 2 kuintal madu hutan asli. Namun ada kalanya perolehan madu hanya seadanya saja. Sementara modal yang mereka keluarkan tak sedikit untuk 1 kali perjalanan mencapai 6 juta rupiah. Ini kita sudah kirim ke luar pulau Jawa juga udah, seperti Sumatera, Bali juga kita kirim juga. Untuk Jawanya Solo, Klaten, kita kirim Jakarta sama Bogor. Menurut salah seorang pembeli madu odeng dari para pemburu ini dipastikan asli dari hutan. Madu hutan asli memang memiliki khasiat obat dan baik untuk pertumbuhan anak. Dijual cukup terjangkau, yakni Rp100.000 per botolnya. Kalau untuk di rumah sih untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kesehatan, untuk jamu, untuk anak-anak juga, buat sariawan. Proses pencarian madu asli membutuhkan waktu yang panjang. Para pencari madu bisa saja merugi karena kondisi madu yang belum siap panen. Pencarian madu juga tergantung musim bunga dan kondisi alam. Jika bunga tak berkembang atau masuk musim penghujan, maka para pemburu madu akan beralih menjadi petani sawah kembali. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menyantap makanan Nusantara bagi warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi bisa jadi sulit dilakukan. Namun, dalam kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, beragam makanan khas Indonesia mudah ditemui. Makanan-makanan favorit seperti siomay, batagor, ayam geprek hingga es cendol tersedia. Yang paling laris tentu saja bakso. Ratusan mangkok bakso bisa ludes dalam sehari. Makanan berkuah ini menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ya terutama ya kalau keluar-keluar kayak gini kita cari makanan khas Indonesia. Ya alhamdulillah kan karena saya juga kan jualan bakso ceritanya. Makanan saya cari-cari bakso dari mulai pintu masuk di mana yang jualan bakso alhamdulillah dapat. Beragam pertunjukan kesenian dan hiburan dari musisi Indonesia pun disajikan. Tak heran, kegiatan ini mempertemukan para diaspora Indonesia untuk melepas rasa rindu akan tanah air. Kegiatan yang digelar selama 46 hari ini menampilkan 9 budaya dari 11 negara yang berbeda. Diharapkan menjadi jembatan integrasi budaya serta mempererat hubungan baik antara diaspora Indonesia dan penduduk Arab Saudi. Sumpah ya, saya baru beberapa hari aja di Riyadh, udah kangen makanan Indonesia. Ngerasain makanan Indonesia, langsung kangen lagi sama kampung halaman. Gimana orang-orang yang udah bertahun-tahun di sini, jarang ketemu makanan Indonesia, dan ketemu makanan kayak gini, pasti kangen banget. Dari Riyadh, Arab Saudi, Triana Tenaya, iNews melaporkan.
We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. Merapi yo iku, keraton yo iku, segoro yo iku, pancering kuku. Nijel tuwa saka kono dumunungku, yo ngayog yo karto hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Sabto Tomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segoro ngelingake kudu ngidak bumi. Jiwa Jawa manugaling kawula Gusti, balung sungsung dadi ugemi meneka tekad dadi sesanti satu mupatuk sanyaring bumi ditohi pecahing dodo luntaking ludira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. Merapi horek, laut lindu kedek, angin ribut, udan bledek, tondo bumi reresik nandang gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan ngopeni, bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. Dream the better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. Go apa demokrasi nek mung arep do ngapusi. Why religion is only trying to kill humanity. Go apa agama nek mung arep do mateni. Hey oxymoron, you don't need to teach me. Ora usah nurui mergo ora migunani. What Jogja want is harmony and diversity. Urip iku amrih, piye isa ning harmoni. Yo, we don't care what you say, your ready comes words will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end.